Pemirsa merasa diperlakukan tidak adil karena dipecat tanpa alasan. 3 guru sebuah madrasah Tasanwiyah di Banyumas, Jawa Tengah mengadukan nasibnya ke Presiden Prabowo Subianto. Didampingi kuasa hukum, mereka mendatangi kantor Kementerian Agama. Siti Nur Hikmah dan Afidatul Mutmainah, 2 guru madrasah Sanawiyah di Banyumas, Jawa Tengah ini mendatangi kantor wilayah Kementerian Agama Banyumas setelah diberhentikan sepihak oleh pihak yayasan di mana keduanya mengajar. Sementara 1 guru lain tidak bisa hadir dan diwakili keduanya. Kuasa hukum para guru ini menyampaikan pemecatan dilakukan tanpa melalui tahapan peringatan seperti yang diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan. Sementara itu, kedua guru menduga pemecatan dilakukan karena tuduhan penggelapan dana pengadaan barang, namun belum ada bukti hukum yang sah. Perlindungan kepada Presiden, Menteri Disdakmen, kemudian Menteri Agama, Gubernur, Bupati, PGRI, dan khususnya karena di sini adalah institusi vertikal yang ada di bawahnya Kemenag, sehingga kami menyerahkan surat ini mohon untuk mendapatkan atensi dan tindakan lebih lanjut. Utamanya adalah penutupan secara tetap atau penutupan kepada yayasan itu karena sudah saya nilai melanggar daripada ketentuan yang ada. Kesini berarti untuk meminta perlindungan hukum, kemudian seperti yang kemarin itu adalah pengembalian nama baik, kemudian surat pemberhentiannya itu secara prosedural. Artinya Ibu merasa diperlakukan tidak adil di pihak yayasannya? Iya, sebelum kasus ini terbukti kayak gitu kan, ada sana indikasi penggelapan sebelum terbukti, kemudian kami sudah langsung dipecat begitu saja. Kemudian kami mau mengklarifikasi tidak diperkenankan. Pihak Kemenak Banyumas menyatakan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dan akan memfasilitasi komunikasi antara pihak yayasan dan guru yang diberhentikan. Kasus ini tengah menjadi perhatian terutama di lingkungan pendidikan madrasah di Banyumas karena dinilai mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap tenaga pendidik di bawah yayasan swasta. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia bakal luncurkan layanan kereta khusus rute Rangkas Bitung Merak untuk dukung para petani dan pedagang. Presiden Prabowo pun tegaskan pemerintah akan beri subsidi 60% untuk ongkos kereta khusus tersebut. Kereta penumpang kelas ekonomi K3 khusus petani dan pedagang rencananya akan diluncurkan pada bulan ini. Pada Selasa siang, usai meninjau stasiun Manggarai dan meresmikan stasiun Tanah Abang, Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pemerintah akan memberi subsidi 60% pada ongkos kereta khusus petani dan pedagang. Sementara barang yang dibawa tidak akan dikenakan ongkos naik. Sudah ada. Jadi dia cek langsung. Dia saya cek. Jadi dia hanya bayar untuk dirinya, barang dagangannya dia tidak perlu bayar. Ya, kursinya sampai. Ongkosnya mungkin Pak ditetapkan. Apanya? Ya tadi saya sudah katakan, ongkos disubsidi pemerintah 60%. Semuanya. Kalau untuk petani dan pedagang, dianya tetap disubsidi 60%. Barangnya nggak bayar. Kereta khusus petani dan pedagang memiliki desain khusus disesuaikan aktivitas niaga. Pertama, pintu masuk keluar kereta lebih lebar, memudahkan bongkar muat. Kedua, tempat duduk sejajar dinding agar ruang barang lebih luas. Dan yang ketiga, kapasitas hingga 73 tempat duduk per rangkaian. Diketahui program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat melalui peningkatan akses transportasi logistik yang terjangkau. Selain itu diharapkan program kereta khusus ini dapat membantu pelaku usaha kecil dalam menekan biaya distribusi hasil pertanian dan dagangan sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah pemirsa, ada 3 pernyataan Presiden yang menarik untuk disampaikan, yakni soal komitmen anggaran penambahan rangkaian KRL, penegasan perlunya swasembada pangan dan prioritas pemerintah, serta jaminan proyek kereta cepat WUS dan penolakan politisasi. Kita mulai dari soal penambahan rangkaian KRL dan berikut pernyataan Presiden Prabowo kemarin.
beliau ajukan totalnya 4,8 triliun. Benar. Saya setujui. Bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T. Saya setujui. Tidak 4,8, 5 T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Bisa berapa bulan, Direktur KAI? 6 bulan. Berapa? 6 bulan. Ini didengar loh. 6 bulan. Sudahlah, aku kasih 1 tahun, ya kan? Berikutnya, Presiden Prabowo menegaskan kembali fokus utama pemerintahannya adalah mengamankan pangan sekaligus menolak pandangan pakar yang menyarankan ketergantungan impor. Walaupun memang saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah bahwa tahun pertama fokus pemerintahan yang saya pimpin adalah mengamankan pangan. Karena pangan ini adalah yang paling strategis. Tidak mungkin ada negara kalau makan tidak ada. Dan tidak ada bangsa yang boleh tergantung dengan pangan dari negara lain. Tidak bisa. Konyol. Kalau ada pakar-pakar yang merasa dirinya hebat dan pintar mau meyakinkan kita bahwa kita boleh tergantung impor, itu menurut saya adalah pakar yang sesat pikirannya. Dan berikutnya pemirsa, pernyataan ketiga Presiden Prabowo tentang kereta cepat Wush. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu, ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Wush. Wush itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation.